Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'us rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang mungkin sebagian menganggap bahwa beliau ini sahabat yang biasa-biasa saja, tidak terlalu kelihatan menonjol sebagaimana sahabat-sahabat yang populer lainnya seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Hamzah dan lain-lainnya. Tetapi ini seorang sahabat yang mungkin tidak begitu kelihatan menonjol tadi ya. Dalam sholat berjamaah pun tidak selalu kelihatan di depan sebagaimana sahabat-sahabat yang tadi yang saya sebutkan populer tadi. Sehingga mungkin terkadang memang sahabat ini terlupakan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu punya kebiasaan selepas sholat berjamaah itu selalu melihat siapa sahabat yang tidak hadir, menanyakan bagaimana kabarnya gitu ya. Tapi seorang sahabat ini yang akan saya ceritakan berikut ini, beliau itu sudah 40 hari tidak kelihatan sholat berjamaah, tapi Rasulullah tidak tahu gitu ya, tidak menanyakan, tidak tahu kalau ada seorang sahabat yang tidak kelihatan sholat berjamaah di masjid sampai 40 hari. Sampai suatu ketika Jibril lah yang memberitahu, malaikat Jibril yang memberitahu kepada Rasulullah tentang sahabat yang tidak kelihatan selama 40 hari ini. Jadi awal mula kisahnya, sahabat ini bernama Sa'labah radhiyallahu anhu. Jadi Sa'labah ini terkenal ya di langit, tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit karena taubatnya beliau. Nah, jadi suatu ketika Sa'labah ini ingin buang air gitu ya di mana di padang pasir. Jadi kebiasaan orang Arab dulu itu kalau ingin buang air mandi itu mereka harus tidak di rumah ya tapi keluar di padang pasir gitu ya. Nah, tempat mandinya pun permandian umum gitu ya. Ada pemandian laki-laki, pemandian perempuan. Kalau pemandian laki-laki itu biasanya dia ditutupi oleh pelepah-pelepah kurma ya, kemudian atasnya kelihatan, jadi kepalanya kelihatan. Tapi kalau yang perempuan, yang wanita, mandian wanita itu dia tertutup semuanya oleh pelepah-pelepah kurma. Tapi yang namanya pelepah kurma itu kan juga tetap ada celah-celahnya ya, sama seperti kita kayak pelepah kelapa sawit lah ya. Jadi kadang-kadang ada kelihatan celah-celahnya begitu ya, karena tidak begitu rapat dindingnya. Sehingga suatu ketika Sa'labah ini berjalan tidak sengaja melewati tempat pemandian wanita tadi, dan akhirnya dia nggak sengaja melihat seorang wanita yang sedang mandi, tapi lewat celah-celah itu ya, tidak terlalu vulgar kelihatannya, hanya celah-celah pelepah kurma tadi itu. Nah, karena dia melihat itu, Sa'labah ini seorang pemuda, seorang pemuda yang kemudian merasa sangat bersalah dengan peristiwa itu. Nah, sehingga dia gemetar waktu itu ya, dan akhirnya dia pergi ke sebuah bukit. Nah, selama 40 hari itu tadi dia makan di situ, dia sholat di situ, dia minum di situ, dan aktivitas di bukit itu dia menyendiri sambil senantiasa mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tadi dia nggak sengaja melihat wanita yang sedang mandi tadi itu ya. Nah, hingga akhirnya sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada sahabatmu yang beliau merasa bersalah berada di sebuah bukit, tidak pernah turun, maka panggillah ia. Kira-kira begitu redaksinya. Nah, lalu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk mencari Sa'labah ini. Nah, ketemulah Sa'labah, singkat cerita, ketemu Sa'labah, kemudian beliau dibawa menghadap Rasulullah. Nah, karena Sa'labah ini dibawa menghadap Rasulullah, beliau semakin khawatir, semakin takut ya, semakin pucat. Apa yang akan terjadi pada dirinya gitu ya. Kalau dia menghadap Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Ada apa wahai Sa'labah?"
Salabah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Kata Rasulullah, wahai Salabah, sesungguhnya rahmat dan ampunan Allah itu lebih luas, maka minta ampunlah, gitu ya. Singkat cerita, karena sudah masuk waktunya sholat, mereka pun sholat. Para sahabat Rasulullah itu sholat berjamaah. Nah, pada saat Rasulullah menjadi imam sholat itu, beliau membacakan ayat-ayat tentang neraka. Ya, jadi kalau zamannya Rasulullah itu Rasulullah membacakan ayat-ayat Quran itu benar-benar meresap di kalangan para sahabat, karena mereka juga mengerti, memahami apa makna dari yang dibaca Rasulullah ya. Kalau kita mungkin sebagian kita tidak begitu paham ya, nggak ngerti juga artinya apa, hanya sekedar bacaan Quran sebagian besar kita. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu kalau kita sholat ya, kita juga memahami apa yang kita bacakan. Nah, karena Rasulullah membacakan ayat-ayat tentang neraka itu, akhirnya Salabah pingsan ya, terbayang tentang dosa-dosanya itu. Jadi selesai sholat, Rasulullah menanyakan lagi kepada Salabah, ada apa wahai Salabah? Akhirnya Salabah menceritakan kejadian itu. Nah, Rasulullah kembali mengatakan, wahai Salabah, sesungguhnya rahmat dan ampunan Allah itu lebih luas. Jadi kembali Salabah diingatkan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Salabah di rumah, pulang begitu ya, di rumah, dan ternyata beliau sampai sakit ya. Jadi luar biasa sahabat Salabah ini memikirkan dosa yang tidak sengaja ia lakukan sampai jatuh sakit. Akhirnya Rasulullah datang menjenguk dan kemudian kembali menanyakan, apakah engkau masih terpikiran dosa-dosamu itu? Iya Rasulullah, aku sangat kepikiran dosa-dosa itu dan terus saja menjadi beban pikiranku. Lalu apa yang menjadi harapanmu? Aku hanya berharap Allah mengampuniku. Nah, karena itu yang diharapkan Salabah, Jibril kembali datang memberitahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni Salabah. Bahkan tidak hanya dosanya itu, tapi dosa-dosa sebelumnya juga sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kemudian menyampaikan berita gembira itu kepada Salabah, wahai Salabah, sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Mendengar berita gembira ini, Salabah kemudian bahagia dan sampai bertakbir, ya Allahu Akbar, senang gitu ya. Dan setelah itu kemudian beliau pun meninggal. Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan saat meninggalnya pun ya, Salabah ini ya, Rasulullah ketika datang melayat gitu ya, mengantarkan ke pemakaman ya, Rasulullah terlihat jalannya itu agak jinjit-jinjit begitu ya. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau jalannya jinjit-jinjit begini? Kata Rasulullah, sesungguhnya aku malu dan aku tidak bisa menghitung berapa jumlah malaikat yang datang untuk melayat Salabah. Nah, sampai meninggalnya Salabah itu, para malaikat pun datang melayat sampai jumlahnya sangat banyak gitu. Sampai Rasulullah jalan pun susah gitu ya untuk mengantarkan jenazahnya Salabah radhiyallahu anhu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kisah tentang taubatnya Salabah ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua untuk menyatakan bahwa rahmat dan ampunan Allah itu jauh lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Dan ini kesempatan kita untuk banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang sering kita ucapkan, terutama di 10 terakhir ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Mulia, maka ampunilah aku ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah dari dosa-dosa yang pernah aku lakukan ya Allah, dari mata yang selama ini sering melihat hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, telinga kami yang senantiasa mendengarkan hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, mulut kami sering mengatakan hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, perkataan dusta, mengajak kepada yang tidak baik, mendakwahkan yang salah, tangan kami yang kami gunakan untuk mengambil hak yang bukan hak kami, kaki kami yang kami sering gunakan untuk melangkah ke tempat hal-hal yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan menjadikan kita sebagai ahli taubat sebagaimana Salabah radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.